Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Mekatronika Manakara, di kesempatan kita kali ini saya akan coba untuk membuat layout PCB, yaitu sebuah rangkaian modul driver motor menggunakan IC L293D. Ini adalah tampilan 3 dimensi menggunakan aplikasi Proteus 8. Di kesempatan kita kali ini, saya coba mulai desain dari gambar rangkaian skematik, kemudian saya menjelaskan langkah kerja, rangkaian yang kita buat, kita simulasikan cara kerjanya, kemudian kita lakukan desain PCB, serta proses menghubungkan jalur menggunakan teknik otomatis dan manual, kemudian kita tampilkan dalam bentuk visual 3 dimensi, dan ini adalah hasil rancangan dari desain pembuatan modul driver motor menggunakan IC L293D. Oke, baiklah. Untuk lebih jelasnya, ikuti langkah-langkah proses pembuatan modul driver motor L293D menggunakan aplikasi Proteus 8. Oke, tahap awal yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Proteus 8. Kemudian kita membuat project baru. Kita klik file, new project. Kemudian kita beri nama project kita. Rangkaian driver motor L293D. Kemudian kita simpan. Dalam penyimpanan, sebaiknya kita simpan di drive D, ya. Motor. Kemudian kita select folder, kita klik next, kita pilih landscape A4 saja, next, kemudian single layer kita pilih, ya, untuk layout PCB-nya. Kita klik next saja, next. Ini firmware-nya tidak ada, kita klik next, kemudian finish. Nah, ini adalah tampilan awal untuk PCB layout dengan skematik. Kita mulai dari skematik. Kita ambil komponen, ya. Kita munculkan IC L293D. 93D. Nah, ini. Di sini skematiknya. Sedangkan ini adalah tampilan footprint dari PCB layoutnya. Kita pilih yang DIL 16, ya. Kalau jika kita pilih S20 ini, dia tipe SMD. Jadi kita pakai yang tipe through hole, kita pilih DIL 16. Kemudian kita klik OK. Kita letakkan di area skematik. Kemudian kita pilih lagi komponen. Kita pilih
konektor ya. Kita pilih konektor, kemudian kita pilih T-block, terminal block, kita pilih yang 3 pin. Ini kita persiapkan untuk sumber tegangannya nanti. Kita putar ke bawah. Sumber tegangannya, sini ada 3 jenis. Yang pertama kita hubungkan dengan PSS, yang kedua kita hubungkan ke PCC-nya 5 volt, sedangkan PSS itu tegangan eksternal untuk menggerak motor nanti. Kemudian yang satu kita hubungkan ke grounding. GND. Oke. Kemudian kita ambil komponen kembali, masih di konektor. Ada ini konektor DIL yang double ya. Dosil. Kita pilih yang 3 ya, seal 3 pin, konektor, either block, kemudian kita pilih yang seal 3 pin. Kita klik OK. Klik kanan, kita putar 180. Ini kita hubungkan kita arahkan di sini kursornya. Kita hubungkan ke input kontrol 1, in 1 dengan in 2 dengan enable 1. Kita copy. Kalau copy bisa. Paste. Kita hubungkan ke enable 2 ya. Selanjutnya untuk output ini nanti kita hubungkan ke motor. Kita menggunakan terminal block ya. Kita menggunakan T-block, konektor. Kita menggunakan terminal block yang memiliki jumlah pin 2. Kita hubungkan di sini. Kita buat lagi. Ini terminal box nanti terhubung ke motor ya, motor DC. Ada 2 buah, berarti ada 2 buah motor yang terhubung ke driver nantinya, ke modul driver nantinya. Setelah itu kita beri kapasitor, 2 buah kapasitor ya. Kita beri 2 buah kapasitor sebagai filter tegangan. Kapasitor kita gunakan generik saja, yang polaritas elko. Ini sudah cukup. Oke, kita copy. Kita tekan saja.
Kita hubungkan ke, kita naikkan sedikit ini. Kita hubungkan ke PCC, PSS, tegangan motor dengan tegangan IC. Kemudian kita hubungkan ke ground. Oke. Untuk proteksi kita beri dioda. Kita beri dioda. Dioda. Generik. Oke, cukup ini di dioda. Kita pilih generik dioda. Kita klik oke. 42. Satu motor 4 buah. Kita coba. Oke, kita hubungkan. Ini kita hubungkan ke PSS. Ini kita hubungkan ke PSS. Kemudian ini kita hubungkan ke output 1. Ini kita hubungkan ke output 2. Ini kita hubungkan ke output 1 juga. Geser sedikit ya. Output 1. Ini kita hubungkan ke output 2. Kita geser sedikit. Oke. Kemudian ini kita hubungkan ke grounding. Nah, ini untuk output di motor 1. Untuk output motor 2 bisa kita beri juga. Kita blok copy. Kita letakkan di sini. Kita address ya. Kita geser. Ini sama. Ini terhubung ke PSS, tegangan eksternal. Ini terhubung ke ground. Sedangkan ini masuk ke output motor 2, pin 3, ini pin 4. Ini kita hubungkan ke pin 4 juga, sedangkan ini ke pin 2. Jadi 4 buah dioda yang kita gunakan sebagai proteksi tegangan induksi dari kumparan motor. Oke, kemudian kita save. Kita blok ini, kita perbaiki posisinya. Kita save. Oke, rangkaian yang kita buat ini kita dapat simulasikan terlebih dahulu. Namun kita tambahkan terlebih dahulu label tegangannya. Klik kanan, kita pilih power ya. Power kita letakkan di sini saja.
Ini kita double klik, kita pilih PDD ya, kita hapus. Oke, kemudian ini kita pilih PCC ya, kita pilih PCC. Kita hubungkan PS itu kita hubungkan ke PCC, sedangkan PSS kita hubungkan ke PDD. Ini dua tegangan yang berbeda ya. Ini untuk supply ke motor nantinya, sedangkan ini untuk supply tegangan kerja IC. Untuk grounding kita buat juga ground, kita letakkan di bawah, kemudian kita hubungkan. Ini untuk sumber tegangan. Kemudian untuk input kita tambahkan komponen logic state, kemudian kita pilih OK, kita letakkan di sini, kita letakkan 3 buah di bawah, juga bisa kita tambahkan logic state-nya. Kemudian di bagian output ini kita tambahkan logic ini crop ya. Klik OK, kita tambahkan 2 juga. Ini untuk melihat kondisi output dari driver motor. Kemudian kita tambahkan simulasi simbol motor DC. Motor DC. Motor DC ini ada 2 poin yang library aktif ini yang kita gunakan untuk mensimulasikan putaran dari motor, dan kita letakkan di sini. Oke, kita pilih juga dua buah. Selanjutnya kita hubungkan. Tadi kita sudah beri tegangan motor yaitu PDD dengan tegangan kerja IC PCC dengan ground. Jadi 3 buah jenis sumber tegangan. Kita hubungkan ini ke enable-nya. Enable. Ini kita hubungkan ke input 2 untuk motor 1. Ini input 1 motor 1. Kemudian kita hubungkan ini ke input dari atas, berarti input 3. Input 3, kemudian ini input 4. Kemudian ini kita hubungkan ke enable-nya juga. Nah, ini hanya tambahan komponen library yang kita gunakan untuk mensimulasikan. Ini motor kita hubungkan ke output pin 1. Ini terhalang ya, terhalang, berarti kita geser saja. Salah, Ctrl Z. Kita hubungkan kembali. Oke. Kita hubungkan output 2. Ini kita hubungkan juga ke ya.
Putar coba, putar ke kiri, hubungkan ke belakang. Ini kita hubungkan ke sini, sedangkan ini kita hubungkan ke sini. Ini untuk melihat kondisi dari output driver. Output driver pada pin 1 dengan pin 2. Oke. Oke, sebelum kita run, kita klik kanan, edit properties ya. Kita centang pada bagian include from simulation. Ini juga double klik saja. Double klik baru kita centang. Oke, double klik. Kita centang include. Ini juga. Oke. Ini fungsinya supaya pada saat simulasi tidak error. Kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba run. Di pojok bagian kiri, kita klik play. Oke. Kita coba enable pada posisi 0 pada motor 1 ya. Kita beri input logika 1 pada input 1. Kondisi motor tetap. Kemudian input 2 tetap. Kita beri input dua-duanya. Kondisi motor tidak berubah, masih tetap diam. Coba kita beri logika 1 pada pin enable pada motor 1 ya. Kemudian kita beri logika 1 pada input 1. Motor akan berputar ke kanan secara jarum jam. Jika kita beri logika 0, dia mati. Ketika input 2 kita beri logika 1, maka motor akan terputar ke kiri. Kemudian apabila dua-duanya logika 1, input 1 dan input 2, motor akan berhenti. Tapi ketika salah satunya logikanya berbeda, maka motor akan berputar. Jika sama, motor akan berhenti. Nah, bagaimana jika motor kita beri logika 1 pada input 1, motor terputar kanan, sedangkan pada saat enable-nya kita beri logika 0, maka motor akan berhenti. Jadi, enable di sini mengaktifkan pada driver motor 1 ini untuk bekerja. Nah, ini biasa dihubungkan ke controller sebagai PWM. Sedangkan untuk putar kiri dan putar kanannya ini dikontrol pada input 1 dengan input 2. Sama dengan pada motor bagian 2. Jadi enable-nya kita aktifkan, kita beri logika 1, baik. Kemudian kita beri input 3 ini logika 1, maka motor akan terputar ke kanan. Kita lakukan, kita beri logika input yang keempat ini, maka motor terputar ke kiri. Nah, pada output di sini, pada output 1 dan output 2 pada motor 1, logikanya juga akan berubah sesuai dengan input yang diberikan. Kita off-kan, enable-nya, motor akan berhenti walaupun terjadi perubahan pada input ya, putar kiri kanannya. Ketika enable-nya kita beri logika 1, maka motor akan
bergerak sesuai dengan logika input yang kita berikan. Nah, ini adalah tahap simulasi. Jadi rangkaian yang kita buat ini adalah dapat bekerja, ya. Jadi input di sini nanti dihubungkan pada controller, baik itu menggunakan sistem digital atau menggunakan komponen microcontroller. Sedangkan sumber tegangannya di sini ada 3 buah, ground, maaf 3 pin ya, terhubung ke ground, terhubungkan ke PCC tegangan 5 volt. Kemudian ini PSS ini terhubung ke tegangan kerja pada driver motor atau jenis motor, misalnya 12 volt. Ini sebagai filter. Kemudian dioda di sini berfungsi sebagai proteksi ya. Ketika motor berhenti dan mulai berputar terjadi induksi, maka sebagai pengaman baiknya diberikan dioda sebagai proteksi tegangan balik atau tegangan induksi. Ini komponen motor ini hanya digunakan sebagai simulasi ya. Ketika di layout dia akan tidak muncul, sama dengan yang logic probe dan logic state ini. Ini sebagai bantu untuk mempermudah kita mensimulasikan rangkaian. Kita save. Selanjutnya kita masuk ke desain layout PCB ya. Desain layout PCB tadi terpush, kita aktifkan. Ini skematik, ini PCB-nya. Nah, ini muncul area menggambar skematik dari PCB. Grid-nya grid ya. Oke. Ini grid-nya muncul. Kita setting dimensi PCB. Sistem teknologi ya, di menu teknologi set board properties. Kita buat PCB-nya sebesar 4 height dengan lebar dengan tingginya. Ini mungkin sekitar 4 cm, sedangkan lebarnya ini 6 cm. Kita klik OK. Nah, ini area biru ini adalah menunjukkan area PCB ya, menunjukkan area PCB. Grid-nya kita lihat terbuat konfigurasi sistem grid. Oke. Jika kita mau melihat ukuran dari matriks ya, kita aktifkan. Ini kita lihat gridnya terlebih dahulu berapa tercentang, 5 mm. Di sini 5 mm ya. Berarti satu kotak ini adalah 5 mm. Jadi ada berapa kotak ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kali 5 berarti 4 cm. Sedangkan di sini berapa kotak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali 5 mm berarti 6 cm. Ini pas ya. Jadi kita sudah dapatkan ukuran gridnya. Kita buat PCB-nya terlebih dahulu. Kita layarnya ini kita pilih board edge yang warna kuning. Nah, kemudian di sini tidak muncul ya, hanya tulisan saja. Kita pilih standar 2D graphic box, ini kita pilih ya, kita pilih ini. Kemudian di sini kita pilih kembali ini board edge-nya.
Kita pilih, kita letakkan di sini. Nah, berubah warna kuning. Kemudian kita kembalikan terlebih dahulu ke matrix saja, ke imperial, ya. Kita pilih ke snap. Oke. Kemudian kita pilih aktifkan komponen. Select model komponen. Ah, ini komponen modelnya. Kita pilih L293D, kita letakkan di sini. Kemudian T-block power supply-nya. Nah, ini kita letakkan di mana ya? Di sini. Sini dulu. Kemudian T-block untuk output kita letakkan 2 buah di sini. Nah, nanti kita atur ya. Kemudian untuk input kontrolnya mungkin bisa di sini 2 buah. Kemudian kapasitor tadi di sini 2 buah. Kemudian dioda ada 4 buah. Kita lihat tadi diodanya D1, D2, D3, D4 itu di motor 1. Berarti untuk mempermudah kita letakkan di motor 1. Motor satunya di atas ya. Reset. Nah, ini motor 2. Kita letakkan terlebih dahulu. Oke. Ini sudah semua terpasang pada PCB ya. Tinggal kita atur posisinya. J2 dengan J4. J2 dengan J4.
Oke. Kita atur posisinya sedemikian rupa sehingga proses menghubungkan jalurnya nanti lebih mudah ya, lebih mudah. Oke, kita lihat tampilan tiga dimensinya. Kita pilih menu 3D Visualizer. Nah, ini adalah tampilan dari 3D Visualizer-nya. Ini adalah input kontrolnya, ini power supply, kapasitor, ini dioda protektornya, sedangkan di sini adalah output yang dihubungkan ke motor DC. Nah, di sini di rancangan kita bisa kita tambahkan lampu indikator. Lampu indikator tegangan input ya, tegangan input. Jadi jika kita ingin menambahkan lampu indikator, nah berarti kita kembali ke skematiknya, kemudian kita tambahkan di sini lampu indikator. Kita pilih LED, kita jangan pilih yang generiknya ini karena tidak ada PCB-nya. Kita pilih LED. Berarti tidak muncul ya PCB LED-nya, berarti kita setting, kita ambil saja karena kita tidak dapat PCB-nya, kita ambil dulu, kita klik OK, kemudian kita letakkan di sini. Kita stop dulu, stop, kita LED tegangan 5 volt, tegangan kerjanya saja ya, tegangan inputnya. Kemudian kita pilih resistor. Bapak, Pak. Hah? Tapi kita pilih yang ini. Oke. Kemudian kita hubungkan ke 5 volt PSS ya. Nah, PSS. Kemudian kita hubungkan ke ground, terminal grounding. Jadi groundingnya bisa kita letakkan di sini. Oke. Kita double check coba dulu. Oke, PCB footprintnya tidak ada ya tadi yang kita setting dulu. Kita cari ini setnya. Kita lihat, kita klik LED dulu. Kita ketik saja LED. Nah, ini LED sedikitnya ini sudah ada di sini, muncul PCB layoutnya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada, baru kemudian kita klik OK. Oke, kita save. Kemudian kita masuk kembali ke PCB layout. Sini kita kembali aktifkan ke
komponen. Nah, di sini ada LED dengan R1, kita keluarkan. Kita simpan komanya di sini. Di sini ya. Kemudian ada R1K. Oke, kita letakkan di sini. Kemudian kita putar ke kanan. Kita atur saja posisinya. Ya. 180. Oke, selanjutnya Oke, 1 dengan 2 ini sudah terhubung. Berarti kita hapus. Oke, sudah tidak terhubung ya antara 1 dengan 2. Sudah terpisah. Selanjutnya kita setting rule manajernya, desain rule-nya, top cover dengan bottom cover. Ini kita gunakan bottom cover. Clearance-nya sekitar 15 tow. Kita gunakan power T30, untuk sinyal T25, untuk track-nya Truecaller ya. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik auto rotor. Kemudian kita mulai. Nah, ini adalah proses menghubungkan jalur atau track secara otomatis. Oke. Proses menghubungkan jalur secara otomatis telah selesai. Di sini ada 2
bagian yang belum terhubung, grounding ya, groundingnya, bagian groundnya, jumper ya. Kita lakukan penjumperan
Sini kita jumper, tekan spasi. Tekan spasi, kita klik, berubah layar top pada pojok kiri, kemudian kita spasi kembali, berubah jadi warna biru, kemudian kita hubungkan ke oke, selesai. Tinggal kita perbaiki. Oke. Salah. Kita bisa rubah nggak biayanya? Edit via properties. Kita P40. Oke, ini kita rubah juga jadi edit properties, diameternya 40. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Kita save. Kita lihat hasil dari tampilan 3 dimensinya. Oke. Ini jalur tampak bagian bawahnya. Ini tampak bagian atasnya. Oke. Saya lihat untuk mempermudah dalam mengenali pin-pinnya, kita buat label ya. Label dengan cara misalnya ini output. Oke. Sebelumnya kita perbaiki dulu ya bagian-bagian jalurnya. Nah, kita rapikan. Ini aman. Ini kita buat lurus saja. Ini kita buat siku. Kita buat siku ya. Kita aktifkan drag terlebih dahulu. Kita buat sini klik langsung. Klik kanan, kemudian kita pilih selection dan kita hapus. Ini kita tarik ke sana, kita tarik sini. Ini juga. Ini kita buat siku. Track mode. Oke. Kemudian kita pilih selection ada, kita klik, kita delete. Oke, sudah semua. Sudah terhubung semua. Ini groundnya tadi. Kita save. Kemudian kita beri label.
Oke, ini adalah desain yang sudah kita berikan label. Kita lihat tampilan tiga dimensinya. Enable satu, enable, oh maaf, ini bukan enable ya. Ini bukan enable. Di sini kita buat input satu, input dua. Input satu, input dua. Ini input tiga, dan ini input 4 ya, untuk motor 2, sedangkan ini input control untuk output motor 1. Ini tampilannya J2, in1, in2, in3, in4, dan enable sudah dalam predikator. Ini kita buat nama modulnya satu. Ini dioda protektornya, terus ini label untuk outputnya ya, 2 pin M1 M2. Tuh bagian bawahnya seperti ini. Jalurnya ini kita buat secara otomatis, namun ada bagian yang masih belum terhubung. Kita edit, kita perbaiki, dan kita atur ulang sudut-sudutnya. Oke. Oke, ini PCB-nya seperti ini. Oke, jika ada komponennya. Selesai ya. Oke, demikian desain dari rangkaian modul driver motor menggunakan IC L293D dengan ukuran PCB 6 kali 4 cm ya. Mulai dari skematik beserta dengan simulasinya, terus kemudian desain layout PCB menggunakan otomatis, kemudian tampilan tiga dimensi dari hasil layout modul driver motor. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.